Jangan mengukur agama orang dari ukuran agamamu. Alkitab sudah dibakar. Konstantin yang menyatukan Alkitab itu cerita dari mana? Kan semua ngomong itu mesti by data, bukannya sekedar nonton film Da Vinci. Oh, namanya Hollywood kok dijadikan rujukan sejarah kan? Nah itulah kira-kira hingar-bingar perbedaan kita itu ketika kita bicara agama. Terus kalau sudah di forum debat itu menghujat. Nah akibatnya kalau satunya marah, kalau satu dikalahkan marah. Ketika merasa dilecehkan, penodaan agama, intinya kan itu kan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. 1 Taurat 3 agama. Ini orang Yahudi, orang Kristen, dan ada yang lebih tua lagi, orang Samaria. Sampai hari ini jumlah mereka hanya sekitar 600 orang di seluruh dunia. Dan mereka itu tinggal di wilayah otoritas Palestina namanya Nablus. Di Israel ya. Itu punya Taurat namanya Torah Somron, Taurat Samaria. Bahasanya bahasa Ibrani sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan Perjanjian Lama Kristen, bahasanya bahasa Ibrani, tapi mereka memiliki huruf yang lebih tua daripada huruf Ibrani yang sekarang kita miliki. Mengapa? Karena orang Samaria itu sudah memisahkan diri sejak orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan di Babel tahun 539 sebelum Masehi. Jadi bayangkan 5 abad sebelum Masehi. Ketika orang Yahudi pulang dari pembuangan Babel, mereka huruf-hurufnya berkembang. Lah huruf-huruf itu yang disebut dengan huruf Ibrani atau Ketaf Asuri. Sementara orang Samaria itu Tauratnya masih mirip dengan huruf-huruf Ibrani dari zaman Raja Salomo. Jadi rumpun yang lebih tua lagi. Antara orang Samaria yang sudah berpisah Yahudi sejak abad 5 sebelum Masehi, dan nanti dari rumpun Yahudi itu muncul kekristenan abad pertama Masehi. Kristen sama Yahudi itu sudah berpisah sejak tahun 90 setelah Masehi. Pertanyaannya, kenapa Tauratnya masih sama? Artinya bahwa ini tidak mungkin terjadi pemalsuan Alkitab. Karena kitab yang satu, khususnya Taurat, itu diimani, dihayati, dilanjutkan oleh 3 agama, yaitu orang Yahudi, orang Samaria, dan orang Kristen. Nah makanya gambar ini sebetulnya berbicara. Ini adalah gambarnya Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Israel tahun 2000. Lalu yang di sebelahnya itu adalah pemimpin tertinggi gereja ortodoks Yunani, patriark namanya. Yang di sebelahnya lagi itu rabi Yahudi, kepala rabi Yahudi, membaca Alkitab yang sama. Pertanyaannya, bedanya di mana? Bedanya pada penafsiran. Maka tadi malam saya cerita, orang Yahudi menolak penafsiran misalnya Yesaya 53 digenapi dalam Yesus Kristus, mereka tidak percaya. Tapi Yesaya 53 tidak pernah berubah, Alkitab tidak pernah berubah, tafsirannya berbeda, kitabnya sama. Seperti Protestan sama Katolik, seperti Pentakosta dengan Katolik, atau Protestan dengan non Protestan misalnya. Kan Alkitabnya satu, Lembaga Alkitab Indonesia, tapi tafsirannya berbeda. Ada yang baptis selam, ada yang baptis percik, gitu. Ada yang ibadah hari Sabat seperti Advent, ada yang ibadah hari Minggu seperti gereja lain, tapi Alkitabnya kan masih sama. Ya seperti itu pula, jangankan kok antara Kristen dengan Kristen, Advent dengan
Protestan, Katolik dengan Protestan, Katolik dengan Ortodok. Kristen sama Yahudi aja kitabnya masih sama. Bahwa ada varian-varian teks, itu ya wajar namanya naskah kuno. Seperti tadi malam saya ceritakan itu. Berapa lama dari Temanggung ke Tegal? 3 jaman lah. 3 jaman itu kira-kira 3 jam maksudnya. Jaman itu an di situ kan akhiran, kira-kira toh. Coba kalau kemudian kita 1000 tahun yang lalu Anda membaca 3 jaman, dikira zaman Jepang, zaman Belanda kan? Itu bahasa kuno itu biasa yang seperti itu. Nah lalu metode penulisan, cara penulisan yang berbeda, bentuk huruf yang berbeda. Tadi saya memberi contoh antara Kitab Asyuri, huruf-huruf setelah pembuangan Babel, dengan Kitab Ivri, huruf Ibrani sebelum pembuangan Babel. Itu kan mirip dengan cara menulis orang Indonesia Pancasila sebelum tahun 1974. TC, TJ, sekarang C gitu kan. Jaya, DJ, sekarang J. Kan mirip seperti itu. Apalagi sebuah aksara yang sudah berlangsung 4000 tahun coba. Dan itu terjaga dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Inilah naskah Alkitab yang kita miliki sebelum tahun 1947. Ini bentuknya seperti ini. Naskah ini disebut sebagai naskah Masoretik. Dan cara penulisan ini naskah Masoretik itu di sebelah kanan kiri itu ada catatan itu maksudnya apa? Kalau ada sebuah huruf atau sebuah ayat yang kira-kira meragukan, misalnya ini huruf R apa huruf D, karena huruf kuno itu kan kalau tulisan tangan kan sih berbeda dengan cetakan, waktu itu belum ada percetakan kan, semua ditulis tangan. Huruf res dalam bahasa Ibrani, R dengan huruf dalet itu kadang-kadang kabur, karena kalau res itu gini, kalau dalet itu nyeklek gitu. Nah makanya kadang-kadang ditulis, ini bunyinya apa ini? Hasaremot atau hasademot. Tidak berani mengubah. Tertulis tetap seperti ini. Tapi kira-kira bacaannya ini, misalnya, kalau orang Indonesia ngomong proklamasi, tapi tertulis di situ, misalnya kakinya hilang satu, proklamasi misalnya. Loh, kan nggak ada kata proklamasi. Ganti aja proklamasi, nggak berani. Ya kalau itu ternyata M, kalau ternyata N, itu dicatat selama lebih dari 1000 tahun, dan nanti ternyata ditemukan naskah yang lebih tua. Next. Nah, inilah naskah yang lebih tua itu disimpan di sini. Kalau kita pergi ke Israel, saya selalu mengajak mengunjungi namanya Museum Alkitab. Ini yang namanya Shrine of the Book. Bahasa Ibraninya Sefer itu kitab suci. Hekal HaSefer, Shrine of the Book. Ini isinya gulungan kitab Nabi Yesaya dari abad pertama sebelum Kristus. Ini naskahnya seperti ini. Ditulis di atas perkamen atau kulit binatang. Lalu antara kulit dengan kulit binatang itu disambung dengan jahitan, benang. Sampai benangnya dari abad pertama sebelum Masehi ditemukan, sisir rambut ditemukan, piring-piring makan dari keramik ditemukan, semuanya disimpan di Museum Israel ini sampai hari ini. Nah, panjangnya naskah Nabi Yesaya yang ditemukan di sini itu 731 cm, lebarnya 31 cm. Anda bisa cross check antara naskah yang dari yang pertama tadi itu tahun 1000 setelah Masehi. Lah ini tahun 100 sebelum Masehi, jaraknya 1100 tahun. Kapan ini ditemukan? Ditemukan pada tahun 1947 di Lembah Qumran di Laut Mati, maka namanya The Dead Sea Scroll, naskah gulungan Laut Mati. Nah, next.
Ini contohnya. Saudara-saudara, ini naskah dari tahun 1000 setelah Masehi. Ini naskah dari tahun 100 sebelum Masehi. Masih ada. Lah, saya katakan tadi seperti penulisan Pancasila dengan Pancasila tadi. Sebelum 1974, setelah 1974. Kalau ini sebelum 1947 dan setelah 1947, kebalik. 74 dengan 47. 74 itu ejaan Indonesia yang disempurnakan, 1947 itu penemuan naskah Laut Mati. Waktu itu belum ada tanda-tanda baca, A, I, U, E, belum ada. Itu zamannya Yesus itu belum ada tanda-tanda baca. Lalu pada abad ke-5 setelah Masehi, para rabi Yahudi menambahkan tanda-tanda baca untuk mempermudah orang awam untuk membaca kitab suci. Lalu ditambahkanlah ini yang naskah yang hasil pekerjaan kaum Masoretik untuk memudahkan tanda. Ini mirip dengan Al-Quran. Zamannya Muhammad juga belum ada Fatkah, Kasroh, Doma itu juga belum ada. Maka setelah zamannya Muhammad baru ditambahkan. Sejarah huruf itu di mana-mana sama, saudara-saudara. Tapi ada bedanya di iman Kristen semuanya ada. Jadi artinya kalau terjadi perbedaan seperti tadi hasarimot, hasadimot, itu nggak berani menghapus. Ya kalau yang dihapus itu ternyata salah. Kalau ternyata benar, terus ditemukan penemuan kira-kira 1000 tahun sebelumnya, kan susah. Siapa yang berhak mengadili ini hurufnya keliru, ini tidak? Sejarah yang mengadili. Makanya naskah-naskah itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru terpelihara. Ini loh. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Itu baris pertama itu bunyinya Bereshit bara Elohim. Baris kedua Et hasamayim ve et haaret. Artinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, baris ketiga Vharet hayyetah tohu wabohu. Baris keempat Vhosek alfenetehom. Vruah Elohim. Baris berikutnya Merakefet alfene. Baris berikutnya Hamayim dan seterusnya. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan. Bandingkan dengan yang ini. Bereshit baranya hilang. Karena apa? Karena naskahnya rusak. Sudah 2100 tahun yang lalu. Tapi yang lain-lain utuh. Elohim et hasamayim ve et saaret. Lalu baris kedua. Wirwah Elohim merakefet alfeni hamayim. Lah ini tulisan modernnya. Bayangkan sekarang. Maka saya bilang kepada jemaat-jemaat Kristen, sampean nggak bisa baca dulu nggak apa-apa, tetap bisa masuk surga. Tapi supaya pede kalau kitab suci kita itu terjaga, karena banyak orang mengatakan Alkitab itu palsu, dituduh apa setiap tahun direvisi. Yang direvisi terjemahannya, bro. Terjemahan direvisi wajar lah, karena bahasa Indonesia itu kan bergeser, bukan teks aslinya yang bergeser, bukan teks aslinya yang berubah. Makanya sering saya kasih contoh nyanyian misalnya. Nyanyian-nyanyian rohani kita ini yang diproduk kira-kira zamannya Thomas Matulesi Patimura, dipahami nggak sama orang Indonesia sekarang? Alkitab yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh Lydekker tahun 1733 dipahami nggak sekarang? Bahasanya sudah berubah. Jangankan zamannya Thomas Matulesi Patimura, zamannya Bung Karno aja bahasanya udah berubah dengan sekarang. Itu contoh. Kalau dulu kita nyanyi di lagu rohani kita misalnya, selidiki nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya hal. Sekarang perkara artinya kasus. Benar tidak? Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Lah kalau nggak diubah nyanyiannya kan kacau ini. Karena pemaknaan kata itu berbeda. Ya toh? Zaman dulu kan baptiskanlah in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Lah Ghost itu artinya sekarang hantu. Sekarang spirit ya, Holy Spirit, bener gak?
bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia itu mengalami pergeseran. Nah, tapi teks aslinya tetap Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaret, lalu diterjemahkan tahun 1960-an. Pada awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi, terjemahan lama. Terus anak-anak sekarang ketawa mendengar itu, akan langit dan akan bumi, akan kemana mas, kan itu kan? Bener enggak? Maka bahasa sekarang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya kan tetap sama. Sekaligus saya tekankan, sekalipun ada varian teks yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebelum tahun 1947 ini naskah ini yang kita miliki. Yang paling tua itu tahun 1000 setelah Masehi. King James Version semua, terjemahan bahasa Inggris, bahasa Belanda dari sini. Setelah ditemukan naskah Laut Mati, sekarang ada perbandingan naskah yang lebih tua berjarak 1000 tahun sebelum tahun 1000. Nah, itu diawali dari penemuan seorang gembala Beduin. Dia lagi mencari dombanya yang hilang, lalu dia berasal dari suku Ta'amireh, itu di sekitar perbatasan Yordan sama Israel, namanya Laut Mati. Mencari dombanya itu dengan melemparkan batu ke mulut-mulut gua, lalu terdengar bunyi pecahan. Nah, bunyi pecahan itu ternyata pecahan tempayan. Lalu begitu dilihat, dia lari ke mulut gua itu, ternyata isi dari pecahan tempayan tadi apa? Perkamen atau kulit-kulit binatang yang akhirnya, yang itu ternyata setelah diselidiki Alkitab Perjanjian Lama dan beberapa tafsir Alkitab, disiplin kelompok yang berada di tempat itu yang meninggalkan Alkitab bagi dunia modern ini, namanya kelompok Eseni, kelompok Yahudi yang memisahkan diri dari Bait Allah di Yerusalem karena perebutan kekuasaan jabatan imam besar. Nah, pahamnya orang Yahudi itu kan sekarang hanya Yahudi yang sekarang dikenal, ini Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi sekarang, bahkan lebih tua daripada kekristenan kita. Ternyata Alkitabnya sama. Ya, terus yang palsu itu yang mana? Itu kan asumsi namanya, nuduh-nuduh ndak punya bukti sama sekali. Itu kan katanya, bukan faktanya. Ya, kalau orang nuduh-nuduh kan katanya, bukan faktanya. Faktanya mana sekarang? Injil yang asli, yang asli mana? Kalau yang lain kamu anggap palsu, terus yang asli tunjukkan. Sudah tidak ada ya, berarti bohong. Itu tuduhan tidak beralasan. Lanjut. Nah, ini contohnya tadi. Ini naskah Masoretik ini, saya kasih tanda ini ya. Sekalipun tidak bisa baca, belum bisa baca ya, kecuali yang seminari atau sekolah Alkitab, tidak apa-apa. Ini loh. Vikal Hasyarimot at Nahal Kidron. Ini dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Terus itu ada huruf 40, ini ayat 40 maksudnya. Ada huruf K itu. Ki. Itu artinya kiri, bacaan yang diusulkan. Orang Arab menyebut kiroah kira-kira. Kiroah atau kiri atau bacaan yang diusulkan, bukan hasadimot, bukan hasarimot, karena aslinya tertulis hasarimot. Hasarimot itu tidak ada artinya, karena miripnya huruf R dengan huruf D. Ini R, ini D, satunya nyeklek, satunya ndak. Maka dia tidak berani mengubah, oh itu hasarimot, gak ada kata itu, kita ganti aja, ndak. Tetap ditulis hasarimot, tapi bawahnya ditulis bacaan yang diusulkan hasadimot, artinya padang, tanah datar. Next. Nah, setelah ditemukan naskah Laut Mati, orang tinggal membandingkan ini naskah Laut Mati yang tadi 731 cm tadi, ini saya korop seperti ini, saya potong seperti ini supaya kita bisa melihat konteksnya. Misalnya dalam naskah Masoretik ya, Wajikra Aryeh Al-Misfeh Adoni.
Bahasa Inggrisnya dalam New King James Version, then he cried as a lion, Lord, I am standing, dan seterusnya. Dan dia berseru seperti seekor singa, Aryeh. Ternyata setelah ditemukan di naskah Qumran, wa yikra haroeh al-misfeh aduni, dan berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauanku ya Tuhan. King James, lion, Aryeh. Perjanjian baru kita, orang yang melihat. Loh, apa? Kok jauh sekali singa dengan orang yang melihat? Karena waktu itu belum ditemukan naskah yang paling tua. Makanya di situ terjadi seperti kata Hasarimot dan Hasadimot tadi. Ternyata ini yang di garis bawah, di bawah itu ada seperti huruf yang kehapus itu bacaannya apa itu? Ini. Nah, kira-kira konteksnya untuk menggambarkan itu kerumunan manusia kan. Orang yang melihat itu penglihatan tentang masa nubuatnya Nabi Yesaya. Peninjau itu kan orang yang melihat. Kok tiba-tiba muncul singa di situ? Atau singa itu masuk dari mana tiba-tiba ada singa? Wong itu kelompoknya manusia kok ada singa. Tapi King James tidak berani mengubah. Zamannya King James kan naskah Laut Mati belum ditemukan. Ditulis ini Aryeh memang artinya singa. Mau diterjemahkan apa lagi? Memang artinya singa Aryeh itu. Tapi karena King James itu jangan-jangan itu maknanya tidak seperti itu. Lalu ditambahi kata as a lion. As, seperti. Karena lo itu ada manusia kok tiba-tiba ada singa. Dia berseru as a lion, seperti seekor singa. Makanya jangan bingung. Nanti kalau ada orang mempersoalkan ini King James berbeda dengan terjemahan baru, dikoleksi. Saya punya 50 koleksi Alkitab yang berbeda-beda. Terus menamakan diri kelompok studi Kristologi. Kok yes mas. Itu naskah-naskah kuno tidak pernah dia tahu. Ini yang terjadi, apalagi era internet. Maka saya dikatakan Pak Bambang, apa tidak terlalu berat ini diberikan kepada orang jemaat pada umumnya, ya kan? Biasanya ini kan hanya untuk anak-anak di seminari, di sekolah tinggi teologi, di STT. Terus saya bilang, loh, sudah sekolah STT, apa gelarnya sudah STH, tapi nggak diajarkan kepada umatnya. Umatnya bingung, dia tidak mengajar karena wis lali. Itu diajarkan, benar nggak? Akhirnya STH-nya bukan sarjana teologi ya, tapi sering tidak hadir. Benar tidak? Maka harus saya ajarkan. Kan gini loh, Tuhan Yesus itu kan kalau ngajarkan memakai metode perumpamaan. Untuk apa perumpamaan? Supaya bisa menjembatani antara zaman ribuan tahun yang lalu dengan zaman kita. Maka saya berikan contoh kemarin. Kenapa ini ada perbedaan semacam ini? Saya kasih contoh 2 zaman tadi atau 3 zaman tadi. Atau nyang pasar tuku kacang lanjaran. Nah seperti ini. Loh kok tiba-tiba ada singa? Itu konteksnya sekarang. Loh ini kan perikop ayat ini tidak ada binatang, bukan kebun binatang, semua isinya manusia. Kok tiba-tiba ada singa? Maka dikasih S-nya itu pun dibedakan hurufnya dengan huruf kursif dalam King James. S lion, seperti seekor singa. Yang berteriak ini orang yang melihat tadi. Tapi ternyata setelah ditemukan naskah yang 1000 tahun lebih tua, ternyata orang yang melihat. Nah jadi contohnya gini. Nyang pasar tuku kacang lanjaran. Ini kan secara teks kan, karena titik komanya tidak jelas. Naskah kuno itu bukan naskah cetakan, itu naskah tulisan tangan. Maka orang bisa membaca ke pasar, tuku kacang, beli kacang, lan di situ dan, karena ada jedanya, lanjaran dan jaran. Tapi juga bisa berarti tuku kacang lanjaran, kacang panjang. Teksnya bisa dua-duanya, karena nggak jelasnya tulisan tangan tadi, tapi konteksnya. Secara arkeologi pasar-pasar di Jawa abad 19, pasar kuda itu terpisah dari pasar bumbu dapur kan gitu kan. Lah tidak mungkin tiba-tiba
di pasarnya sayur-sayuran beli jaran kan nggak bisa, gitu loh. Ini seperti ini kasusnya mirip lion tadi, makanya terjemahan yang terbaru sudah tidak ada yang menyebutkan seperti singa. Karena itu, karena sudah ditemukan naskah yang lebih akurat dari naskah-naskah Laut Mati. Lanjut. Nah, orang Kristen itu jujur dalam soal kitab suci. Ya, ini contoh ini. Ini terbitan modern, ini yang biasanya dibaca di seminari, di sekolah tinggi teologi ini. Biasanya di sekolah-sekolah Alkitab orang selalu diajarkan ini. Beli Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia ke Lembaga Alkitab Indonesia, sekarang masih diterbitkan. Harganya sekitar 500.000 itu, tapi itu Ibrani Indonesia, Ibrani Indonesia, Ibrani Indonesia. Tapi yang menarik, Ibraninya ini ada catatan-catatan di bawah ini. Nah ini Yesaya 21 ayat 9 sampai ayat 17. Nah perhatikan yang paling atas itu Yesaya pasal 21, terus lalu ada ayat 8 ini loh. Lah ini 8, lalu ini Ki itu Qumran tadi, Laut Mati. Terus ini tulisannya Haroeh, artinya orang yang melihat. Lalu yang atas tadi Aryeh, dua-duanya tetap dipertahankan. Bukan berarti kalau ini sudah ditemukan yang baru, yang lama kita hapus. Enggak. Di Kristen tidak ada tradisi pembakaran Alkitab. Yang ada bakar jagung, bakar ikan. Kalau bakar Alkitab tidak pernah ada. Orang Yahudi pun sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang bakar Alkitab. Tidak boleh. Saya pernah ya di LA, di Los Angeles tahun 2016. Diajak teman saya. Waktu itu saya lagi diundang oleh gereja House of Grace, itu gereja GBI yang ada di LA. Hamba Tuhannya namanya Pak Esrom Lempau. Lalu saya mengunjungi beberapa gereja lokal, termasuk saya juga beribadah di gereja ortodoks. Karena kalau saya ke luar negeri biasanya tidak hanya satu gereja yang saya kunjungi, karena sambil saya menyelami apa istilahnya kebudayaan berbagai macam gereja. Biasanya kalau saya di luar negeri saya lebih banyak masuk ke gereja yang berbahasa Arab. Karena saya ingin ada informasi lain dari Libanon, informasi lain dari Syria. Nah kalau saya ke luar negeri hanya gereja Indonesia kan sama aja dengan yang di Tegal kan. Hanya bedanya tidak ada batibul di sana. Lalu di sini ada batibul, ada balibul gitu. Nah pada waktu itu ada seorang teman yang ngajak saya, Pak, kita ke toko buku karena dia tahu kalau saya kesenangannya mencari buku. Saya mencari buku bahasa Ibrani di sebuah toko buku Yahudi. Lalu ketemu dengan seorang rabi. Terus saya ya ngomong-ngomong lah, tanya-tanya tentang kitab ini, kitab itu. Dia jawab, kami tidak ada lagi yang itu. Sudah tidak terbit di sini. Mungkin kalau kamu cari di Yerusalem ada. Buku yang saya cari itu judulnya Megilot Ta'anit. Itu gulungan puasa orang Yahudi, termasuk kenapa mereka harus berdoa di depan tembok barat atau tembok ratapan setiap tahun waktu perayaan runtuhnya bait suci, hancurnya bait suci. Megilot Ta'anit, gulungan puasa artinya. Terus rabi itu tidak ada itu. Tapi saya maju ke depan, saya sudah mau pulang. Di situ ada buku-buku yang ditumpuk di tali sama tali gitu. Terus saya tanya, ini buku apa? Ya, kalau kamu mau ambil aja, nggak bayar katanya, gratis. Itu buku-buku sudah lama. Kalau di Amerika kan tidak boleh sembarangan orang fotokopi lalu dijilid. Kan ada undang-undang hak cipta di sana. Lalu di sini kan enak kan? Kita bukunya orang kita fotokopi dijilid, jilitannya lebih bagus dari aslinya. Itu hebatnya Indonesia. Lalu di luar negeri kan nggak boleh itu. Itu hak ciptanya orang. Terus saya tanya, buku ini mau dikemanakan? Buku ini mau tanam. Karena ini buku suci, kitab suci.
Tidak boleh buku itu, kitab suci seperti Taurat, meskipun rusak-rusak sudah kertasnya itu dibakar, tidak boleh. Harus ditanam di tanah. Itu hormatnya orang Yahudi terhadap Alkitab. Beda dengan kita, bahwa Alkitab ini taruh di belakang karena kitabnya kecil. Itu tidak hormat kepada firman Tuhan. Sekalipun itu kertas, tapi bukan kertasnya itu yang kita hormati, yang tertulis di atas kertas itu. Jadi belajarlah hormat kepada sesuatu yang disakralkan. Tidak boleh dibakar, ditanam di tanah. Terus saya tanya, boleh nggak saya ambil? Kamu copot itu, kamu pilih satu-satu, tapi setelah itu kamu ikat kembali. Jangan berantakan, karena itu besok atau lusa mau diambil dan kita akan mau tanam. Mungkin nanamnya itu juga dengan hormat. Tidak boleh langsung dibuang, apalagi meskipun itu sobekan Alkitab itu ditanam di tanah, tidak boleh dibakar. Mau saya ceritakan apa? Hari ini saya mau cerita pada Anda bahwa tradisi membakar kitab suci tidak pernah ada dalam Yahudi, dalam Kristen. Dan makanya pesan saya, jangan mengukur agama orang dari ukuran agamamu. Alkitab sudah dibakar. Konstantin yang menyatukan Alkitab itu cerita dari mana? Kan semua ngomong itu mesti by data, bukannya sekedar nonton film Da Vinci. Namanya Hollywood kok dijadikan rujukan sejarah kan? Nah itulah kira-kira hingar-bingar perbedaan kita itu ketika kita bicara agama. Terus kalau sudah di forum debat itu menghujat. Nah akibatnya kalau satunya marah, kalau satu dikalahkan marah. Ketika merasa dilecehkan, penodaan agama, intinya kan itu kan. Nah saya tidak maulah seperti itu, lebih baik kita makan sate kambing aja, sehat ya kan. Nah ini sudah, jadi ini saya katakan kalau Anda tidak setuju dengan saya, tidak usah nantang-nantang, Anda buktikan aja yang saya tampilkan itu benar apa salah, selesai. Kenapa harus ketemu, dan kalau ketemu sudah melibatkan emosi massa, menang dan kalah. Kita ini orang Indonesia diajari menang tanpa ngasorake, nguruk-ngluruk tanpa bolo, degdoyo tanpa aji, mangan tanpa sego sing diabet. Bener apa tidak? Ini loh buktinya. Ini yang namanya Biblia Hebraica Stuttgartensia. Yang di atas ini namanya Tectus Receptus, teks yang diterima, yang dibahanya kalau ada perbedaan di data satu demi satu, ya. Lanjut. Nah, inilah perbedaan cara penulisan sekarang. Perbedaan cara penulisan. Misalnya, ini kitab Mazmur dari tahun 100 sebelum Masehi. Jadi usianya Mazmur 2100 tahun yang lalu. Ketika dia misalnya menulis ya, ini baris yang paling atas. Naskah Qumran menulisnya Ha Elohim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Naskah Alkitab sekarang yang modern 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Kenapa? Yang menentukan huruf O itu adalah huruf V. Kalau sekarang yang menentukan huruf O itu titik di atas huruf L, Elohim. Ini mirip dengan Pancasila dengan TY dan C tadi. Perbedaan cara penulisan. Lalu jaraknya 1000 tahun. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena itu ini pesannya Rabi Yahudi, namanya Rabi Moshe ben Maimun atau Rabi Rambam. Dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Lah kenapa? Karena takutnya mereka melecehkan Taurat. Karena menuduh Taurat kita sudah dipalsukan. Tapi diperbolehkan mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Karena orang Kristen hanya tafsirannya yang keliru katanya. Di mata Yahudi, di mata kita Yahudi yang keliru kan itu kan? Artinya apa? Sekalipun orang Yahudi berbeda penafsiran dengan kita, tapi kitab sucinya sama.
Tapi kalau di Islam, ya sudahlah, dia punya pandangan sendiri, kenapa harus dipaksa? Dia nganggap katanya Taurat itu turun dari surga, padahal Taurat nggak pernah turun dari surga. Iya toh? Orang Islam kan nganggap bahwa Taurat itu diturunkan dari surga, diberikan kepada malaikat Jibril, didiktekan kata demi kata. Itu pandangan Islam. Kita hormat pada pandangan orang lain. Kemudian mereka menemukan dalam Ulangan pasal 34 ayat 5, maka matilah Musa. Loh, katanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Lah kok Musa bisa menulis kematiannya sendiri? Ini bukti bahwa Taurat sudah dipalsukan, itu loh. Padahal kalau orang Yahudi nggak begitu pandangannya. Dibra Torah Kileson Bini Adam. Taurat itu ditulis berbicara, ya, Dibra berbicara, Taurat itu Kileson Bini Adam seperti bahasa manusia. Jadi Taurat itu bukan bahasa surga, itu bahasa manusia. Makanya kalau ada matilah Musa, siapa yang nulis? Yang nulis Yosua itu. Jadi ketika Musa sebelum dipanggil Tuhan mati dengan kuburannya tidak diketahui, Musa menumpangkan tangan pada Yosua. Artinya alih generasi, regenerasi. Nah sejak saat itu setelah pasal 34 ayat 5 ke bawah sampai kitabnya sendiri yaitu kitab Nabi Yosua, yang nulis memang Yosua bukan Musa. Artinya kenapa? Karena tidak kata demi kata itu didiktekan oleh malaikat tadi, itu pandangan Islam bukan pandangan Yahudi dan Kristen. Maka kalau orang Kristen tidak percaya tentang adanya kitab suci yang didiktekan tadi, sekalipun kita meyakini diilhamkan Roh Kudus, asal usulnya kitab suci dari surga, tapi bentuknya yang kita terima itu tulisan Musa, dilanjutkan Yosua dan seterusnya. Maka sekali lagi, jangan mengukur agama orang lain dari ukuran agamamu. Maka Rabi Moshe ben Maimun tegas sekali, dia mengatakan seperti yang saya catat itu karena terlalu kecil ya itu hurufnya. Diperbolehkan mengajarkan perintah-perintah kepada orang Nasrani, orang Nosrim. Diperbolehkan mengajarkan perintah-perintah Taurat kepada orang Kristen. Ya, untuk apa? Dengan harapan mereka bisa ditarik kepada pemahaman agama kita. Umutar lalmet hamisfot lanusrim, diizinkan bagi kamu mengajarkan misfot, hukum ini kepada orang Kristen. Untuk apa? Ulemiskam al ditenu, agar mereka ditarik kepada agama kita yang benar. Tapi sebaliknya ve'enu, dan tidak diizinkan mutar divar mizeh leyismailim, mengajarkan sabda-sabda ini, firman-firman ini kepada orang-orang keturunan Ismail, yaitu orang-orang Muslim. Levi masidu alahem al-imunatam setorah zu'einah min hasemayim. Itu disebabkan alasannya karena ajaran mereka, ajaran agama mereka, bahwa Taurat itu tidak asli dari surga, tapi sudah dipalsukan. Ya itulah, maka saya katakan, saya kan tidak perlu lah saya harus benci dengan orang lain. Ini kita Anda lihat ini, saya tunjukkan ini adalah respons Rambam, ya, tanggapan Rabi Rambam atau Hilkot Tesufah Rambam nomor 149. Next. Nah, Mesias, contohnya orang Yahudi kan kebanyakan sekarang ini karena mengikuti Rabi Rasi itu pada abad 11, mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Tapi nyatanya bahwa tetap aja bunyinya hambaku, bukan hamba-hambaku. Kalau Israel people berarti kan banyak orang, wong people. Mestinya kan hamba-hambaku, tapi tetap hambaku. Itu sejak abad 11, zamannya Rasi. Tapi orang Yahudi juga tidak berani mengubah dari kata tunggal menjadi kata jamak untuk iman mereka, tidak.
ditulis apa adanya, sekalipun tafsirannya beda, maka bisa dijamin teks Alkitabnya tetap sama. Lebih-lebih ada rabi-rabi yang lain yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu untuk Mesias. Misalnya, dan ada rabi di rumah Yehuda Hanasi, maksudnya di sekolah Yehuda Hanasi, berkata, siapa nama Mesias itu? Penderita kusta. Seperti dinyatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Namun kita mengira dia kena tulah, dia kena kusta, dipukuli dan ditindas oleh Allah. Jadi ada rabi-rabi lain yang menafsirkan itu adalah Mesias, sekalipun Mesias itu belum mereka yakini sebagai Yesus Kristus. Next. Nah, apalagi ada sebuah tafsiran, ini tadi malam sudah saya bahas sekilas ya. Yesaya 52 ayat 13 itu satu tema dengan Yesaya pasal 53. Jadi Yesaya pasal 53 itu diawali dari Yesaya pasal 52 ayat 13. Maka diberi judul oleh lembaga Alkitab, hamba Tuhan yang menderita. Perhatikan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Hine yaskil abdi yarum. Abdi sini kan bentuk tunggal. Hambaku, ebed itu hamba. I di situ artinya ku, my servant. Jadi hambaku. Nah, kemudian di dalam tafsiran Yahudi dari terjemahan yang mengandung tafsir, itu namanya tarjamah tafsiriyah, tafsir yang mengandung interpretasi, namanya adalah Targum Yonatan. Itu Yahudi yang bikin loh, bukan Kristen loh. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik, bahasa yang sama itu bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus itu pada zamannya bahasa yang dipakai Ibrani, Yunani, Aramaik, Latin, itu bahasa yang dipakai zaman. Jadi jangan samakan Yesus dengan Ronggo Warsito, satu bahasa Jawa, lalu dengan sombong mengatakan Yesus itu kan orang Yahudi, kok Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Salah paham lagi. Wong dari zaman Yesus itu bahasa Yunani juga dipakai. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Anggota gereja di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, pernah terjadi pertikaian kecil. Antara siapa? Antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Jadi anggota jemaat Yerusalem itu ada dua kelompok. Orang Yahudi semua, satu Yahudi lokal di situ. Itu yang namanya orang Ibrani. Contohnya Petrus, Andreas, Matius, si pemungut cukai, Yohanes anak Zebedius, Yakobus anak Yesus, semua adalah orang Ibrani. Tapi Markus, Lukas, Stefanus, Barnabas itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena asalnya dari Siprus, dari Alexandria. Maka Markus, Lukas itu menurut Hippolytus. Hippolytus itu seorang bapak gereja yang hidup dekat sekali dengan peristiwa. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi ini cicit rohaninya Rasul Yohanes, kira-kira seperti itu. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa Markus dan Lukas termasuk 70 murid Yesus. Tentu dia mendengarnya dari gurunya. Gurunya namanya siapa? Irenaeus. Irenaeus mendengar dari gurunya lagi, namanya Polikarpus. Irenaeus menulis, masih ku ingat dengan baik guruku itu pada masa tuanya. Dia duduk di antara kami dan kami mengelilinginya. Dia bercerita pengalamannya. Ini catatan sejarah ini. Bercerita pengalamannya. Bagaimana dia diajar langsung oleh Rasul Yohanes. Dan bagaimana dia bertemu dengan rasul-rasul semasa para rasul masih hidup. Yang diceritakan kepada kami, kata Irenaeus, semuanya bersesuaian dengan Alkitab tentang perbuatan-perbuatan Yesus, sabda-sabda Yesus, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Jadi memorial untuk mengenang peristiwa sejarah itu sejak dulu, saudara-saudara.
Bukan berarti setelah zaman perjanjian baru jelek langsung Martin Luther, itu enggak. Bukan, catatan sejarahnya masih ada itu. Nah sayangnya kenapa gereja modern tercabut dari akar sejarah. Makanya terjadi tafsir bebas, terjun bebas, terus enggak karu-karuan, bener enggak? Ketika saya diminta menyesuaikan dengan tradisi dari gereja JKI, saya tidak kaget. Saya lepas sepatu begini. Karena kalau di gereja ortodok itu harus lepas sepatu memang. Tapi kalau gereja lain nggak lepas sepatu ya saya tidak apa-apa. Karena itu adalah tradisi barat. Kalau tradisi di Timur Tengah memang begini. Seorang maju di depannya mezbah ketika abuna atau imam itu memberikan perjamuan suci, kurban, tubuh dan darah Kristus, itu harus lepas sepatu di depan. Jadi kira-kira gereja timur itu tradisinya diteruskan, imannya diteruskan. Ibarat makan nasi, nasinya tetap, piringnya tetap. Kalau gereja barat, nasinya tetap, piringnya diganti. Supaya lebih modern lagi. Kalau orang Cina diganti mangkok karena makannya mie, kira-kira. Itu enggak usah dipersoalkan yang begitu, tapi gereja itu saling memperkaya gitu saudara-saudara ya. Maka saya ketika menemukan sebuah kebudayaan kuno, bagi saya itu saya rayakan bersama. Oh kalau di Katolik begini, kalau di Ortodok begini, kalau di Protestan begini. Dan tidak bisa berdiri sendiri. Saya sering katakan, coba naskah Laut Mati ini. Itu ketika ditemukan sama orang-orang Arab itu, Muhammad Eldib sama teman-temannya, begitu dia lihat ada naskah kuno, berburu harta karun dia. Dipikirnya ada emasnya, ada hiasan-hiasan berharga, dicari. Terus ketika kelaparan, di tengah-tengah padang gurun kan, kulit-kulit binatang yang isinya kitab suci tadi dibakar, direbus, terus dimakan. Nah ketahuanlah sama ini Ordo Fransiskan yang berkarya di Tanah Suci sebelum berdirinya negara Israel ini. Dari gereja Katolik, wah ini jangan-jangan kitab suci kita dimakan sama beduin-beduin ini. Kita patungan di Eropa bikin gerakan patungan untuk membeli naskah itu per senti berapa dolar. Sampai akhirnya diselamatkan naskah itu seluruh Alkitab. Coba, kira-kira kalau gereja modern punya kepedulian enggak seperti itu? Yang diperdulikan kita bangun gedung bagus, ber-AC, ya toh, enggak peduli dengan naskah kuno. Lah kalau naskah kuno itu sampai hilang, kita enggak punya bukti sejarah. Gereja mudah dituduh kitabnya palsu, gereja mudah lecehkan oleh orang-orang lain yang kurang terpelajar itu. Tapi dengan cara ini kan sebetulnya gereja Katolik punya jasa yang luar biasa, ya kan? Anda kalau lihat Timur Tengah itu, mana ada di sana ada gereja-gereja Protestan, Pentakosta kan jarang sekali. Tapi ketika Anda datang ke Kana, ibadah untuk bukan pemberkatan nikah, rekomitmen pernikahan, itu ditandatangani sama pastornya, sertifikatnya telah dilakukan rekomitmen pernikahan dari si A dengan si B, jangan tapi bawa pasangan lain, istrinya ditinggal di Jakarta, jangan. Karena pernah terjadi itu. Saking orang polos itu sering dimanfaatkan orang ya. Maka sekarang kalau beli sertifikat yang ditandatangani oleh imam Katolik itu harus ada yang jamin, ini pendeta siapa yang bawa. Karena dulu pernah terjadi ada orang orang kaya, istrinya ditinggal di Jakarta, ikut satu grup ziarah ke Israel, bawa pasangan lain. Nah kemudian di situ pendetanya kecolongan, tidak tahu kalau itu bukan istrinya. Rekomitmen pernikahan. Rekomitmen itu kan bukan pernikahan. Pernah nikah, ya, janji ulang kembali bahwa di tempat yang penting ini, di tempat Yesus melakukan mujizatnya, ya supaya doanya lebih kusuk lagi. Sudah dikasih itu tadi sertifikat, lalu ditandatangani sama pendeta yang melakukan rekomitmen nikah itu didoakan. Sampai di Jakarta dicatatkan di catatan sipil.
Seolah-olah itu saya sudah menikah di Kana. Sudah, istrinya protes, rame akhirnya. Loh ini bukan pengesahan pernikahan, tapi ya itu nggak ada di Tegal, itu cuma ada di tempat lain. Di Tegal baik-baik semua lah, ya loh. Tapi artinya gini, gereja itu saling saling melengkapi, tidak bisa kita berdiri sendiri. Karena kita tidak punya sejarah kuno seperti gereja Ortodoks, seperti gereja Katolik di Timur Tengah. Gereja Katolik itu telaten. Karena aslinya itu sebetulnya kan dari zaman Bizantium itu gereja-gereja Ortodok. Cuman gereja Ortodok kan sering kalah itu. Sering kalah karena negaranya akhirnya menjadi negara Islam. Akhirnya kan terbatas geraknya. Nah karena terbatas geraknya, Katolik yang geraknya bebas ke Timur Tengah. Gitu loh. Makanya kemudian gereja-gereja yang nggak terawat dia beli. Tapi kalau gereja Katolik membeli sebuah gereja, saudara-saudara, itu nggak dihancurkan, nggak boleh dihancurkan gereja yang lama. Anda lihat itu di Kapernaum, itu di rumahnya mertua Petrus itu aslinya. Itu arkeologinya menentukan bahwa batu-batu yang berwarna hitam, kehitaman, itu batu-batu dari abad pertama. Batu-batu yang berwarna kecoklatan, itu batu-batu yang berasal dari abad keempat, itu pasti zaman Bizantin, zamannya Yunani, zamannya gereja ortodoks Yunani. Lalu lapisan paling atas itu dari zaman abad 19-20. Loh kenapa kok ada lapisan-lapisan Pak? Karena zaman dulu kota dihancurkan oleh perang, terus kemudian tertimbun selama ratusan tahun, dibangun lagi di atasnya, perang lagi tertimbun, dibangun di atasnya. Jadi kira-kira Yerusalem di zaman Yesus itu 7 meter ke bawah Yerusalem sekarang, atau bahkan 9 meter dari Yerusalem sekarang. Makanya ketika dia lihat ini penemuan dari abad pertama, itu lapisannya disendirikan, terus di atasnya dibuat lagi, dibuat seperti penyangga gitu, tiang penyangga ini dari abad keempat, baru yang di atasnya dibangun ini, tiang penyangga, keliling, lalu dibangun gereja modern. Di atasnya, sehingga gereja yang kuno tadi tidak rusak. Ketika orang beribadah di atas turun ke bawah, ini dulu kamarnya utama Petrus, ini dulu ruang tamunya, ini dulu ruang belakangnya, masih ada sampai hari ini. Makanya membangun gereja bisa 20-an tahun, karena jangan sampai bukti sejarahnya hilang. Anda kalau lihat di Yordania, tempat di mana Musa melihat tanah perjanjian tidak bisa memasukinya, itu dibangun 25 tahun sampai sekarang jadi. Karena harus dilihat supaya satu cuwilan lantai dari abad keempat itu begitu berharganya. Karena apa? Oh, ini lantai zaman abad keempat, oh ini lantai abad pertama apalagi. Itulah sejarah saudara-saudara. Makanya beda ya, orang yang dikaruniai mata sejarah dengan mata mall itu lain. Kalau mata mall itu lihat merek-merek baju, merek-merek sepatu itu kan. Kalau mata sejarah itu begitu lihat yang kuno itu penting. Maka kemarin saya waktu di Temanggung, itu kan ada peninggalannya Van Dyck, itu pendeta pertama kali yang berkarya di sana. Gerejanya itu sampai sekarang menjadi gereja GKJ, tapi rumahnya pendeta itu sekarang menjadi gereja JKI. Nah terus saya sampaikan kepada Pak Bowo, ini jangan sampai rusak ini. Ini ada peninggalan lantai di zamannya Van Dyck itu tahun 1930-an. Nanti kalau suatu saat ada berkat itu dipugar, ini keramik dari tahun 1930-an jangan dihancurkan. Kalau perlu itu dikasih tempat khusus, lah nanti kemudian dituliskan sejarahnya. Ini dulu adalah pastori dari pendeta Van Dyck yang pertama kali membawa Injil. Percaya nanti banyak orang barat yang datang ke situ. Pertama itu kita melestarikan sejarah, mengajarkan sejarah, dan yang ketiga bisa jadi aset wisata rohani. Paham nggak yang saya maksud? Dari situlah gereja membiayai arkeologi Timur Tengah. Karena tidak semua umat kita paham pentingnya sejarah. Mereka lebih penting kalau beli AC yang bagus ketimbang sejarah. Tapi ya enggak salah, karena kalau ada AC-nya kan lebih sejuk kan. Cuman yang lama jangan ditinggalkan. Ini satu contoh.
penemuan sejarah yang luar biasa. Bayangkan 2000 tahun usia kitab suci. Terus ini kan sebetulnya membuat berantakan orang-orang yang anti Alkitab itu, yang kerjanya ngurusi orang lain aja, usil agama orang lain aja, sampai nggak sempat belajar agamanya sendiri. Bener nggak? Kalau sudah mu'alaf itu move on, nggak usah yang inget yang lama-lama. Ya toh? Kristen pun juga demikian, kalau sudah menjadi Kristen, nggak usah lagi ungkit-ungkit yang lama. Biarlah pecut di sebelah nih, kebacut di kapak nih lah. Plemben yo plemben, roti yo roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki. Dunia ini menjadi damai kalau begitu. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.